Apa kabar Mandirian? Jumpa lagi di video edukasi anti-fraud awareness. Kali ini kita akan membahas 4 pilar strategi anti-fraud di Bank Mandiri. Jangan lupa untuk dokumentasinya ya. Regulator atau Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan ketentuan mengenai penerapan strategi anti-fraud bagi lembaga jasa keuangan atau LJK. Ketentuan ini mewajibkan seluruh LJK di mana bank merupakan salah satu LJK untuk menyusun sekaligus menerapkan strategi anti-fraud yang efektif. Di dalamnya termasuk penerapan sistem manajemen anti penyuapan serta pembentukan unit kerja khusus yang menangani implementasi strategi anti-fraud dalam organisasi bank. Pada dasarnya, strategi anti-fraud diterapkan melalui fraud control system yang merupakan bagian penting dari sistem pengendalian internal bank. Nah, apa saja keempat pilar tersebut? Pertama, pencegahan. Pilar ini berfokus pada upaya pencegahan untuk mengurangi potensi terjadinya fraud sejak dini melalui kebijakan, prosedur, serta budaya integritas. Kedua, deteksi. Ini adalah langkah untuk menemukan adanya indikasi fraud, baik melalui sistem pengawasan, audit, maupun laporan whistleblowing. Ketiga, investigasi, pelaporan, sanksi, dan proses hukum. Pilar ini memastikan setiap dugaan fraud ditindaklanjuti dengan penyelidikan, kemudian dilaporkan, dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dan keempat, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pilar terakhir ini memastikan evaluasi terhadap kejadian fraud diperbaiki dan ditingkatkan secara berkesinambungan. Keempat pilar ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Dengan menerapkannya secara konsisten, Bank Mandiri mampu menjaga integritas, meningkatkan kepercayaan, dan melindungi nasabah maupun organisasi dari resiko fraud. Mari kita bahas masing-masing pilar tersebut. Pilar pertama, pencegahan. Pilar ini merupakan bagian penting dari sistem pengendalian fraud yang berfokus untuk mengurangi resiko terjadinya fraud di lingkungan kita. Di dalam pilar ini ada beberapa fungsi utama, seperti anti-fraud awareness, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal pegawai. Mari kita bahas ketiga subpilar berikut. Subpilar pertama adalah anti-fraud awareness, yaitu upaya pencegahan fraud dimulai dari menumbuhkan kesadaran akan pentingnya integritas, baik bagi seluruh jajaran organisasi bank maupun pihak lain yang berhubungan dengan bank. Nah, untuk mendukung penerapannya, ada beberapa perangkat penting yang digunakan, yaitu yang pertama ada penyusunan dan sosialisasi deklarasi anti-fraud. Adalah pernyataan sikap bank yang menegaskan tidak ada toleransi terhadap tindakan fraud. Deklarasi ini disampaikan secara berkala kepada seluruh pegawai melalui media internal bank. Kedua, program budaya anti-fraud bagi pegawai. Program ini bertujuan meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan pegawai terhadap potensi fraud. Program berikut berupa poster, wallpaper, video edukasi, dan banyak lagi. Ketiga, program kepedulian dan kewaspadaan terhadap fraud bagi nasabah dan pihak lain. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran nasabah serta mitra eksternal terhadap potensi fraud. Kegiatannya meliputi edukasi melalui berbagai media akses eksternal. Dengan program-program ini, bank berkomitmen untuk membangun budaya anti-fraud yang kuat, konsisten, dan berkelanjutan demi menciptakan lingkungan kerja dan layanan yang aman, terpercaya, dan profesional. Subpilar kedua, identifikasi kerawanan adalah proses manajemen risiko yang dilakukan untuk mengenali, menganalisis, dan menilai potensi terjadinya fraud pada setiap aktivitas yang beresiko merugikan bank. Ada dua perangkat utama dari fungsi ini. Pertama, penerapan prinsip manajemen risiko. Bank menerapkan prinsip-prinsip seperti segregation of duties, dual control, dual custody, prudential banking, kepatuhan terhadap regulasi, serta kecukupan internal control. Prinsip-prinsip ini dituangkan dalam setiap kebijakan, prosedur, manual produk, dan berbagai regulasi bank lainnya. Penerapannya diukur melalui self-assessment yang dilaksanakan di setiap unit kerja. Kedua, penerapan mandiri values dan kepatuhan. Ini mencakup penerapan prinsip tata kelola yang baik,
nilai-nilai utama atau core values, code of conduct, business ethic, hingga corporate brand philosophy. Selain itu juga termasuk kebijakan remunerasi, sistem manajemen anti penyuapan, program APU, PPT, PPSPM, perlindungan data pribadi, serta pengendalian keuangan dan akuntansi. Subpilar ketiga, kebijakan mengenal pegawai atau Know Your Employee adalah prinsip penting bagi bank untuk benar-benar mengenal pegawainya, baik dari sisi kemampuan maupun kepribadian. Know Your Employee dimulai sejak proses rekrutmen hingga pengembangan pegawai untuk membangun budaya kerja yang sehat, etis, dan berintegritas. Ada dua perangkat utama dalam penerapan Know Your Employee. Yang pertama, proses seleksi kandidat. Tahap kritikalnya meliputi reference checking dan background checking. Reference checking memverifikasi identitas, dokumen, catatan kriminal, keuangan, hingga riwayat pekerjaan. Sementara background checking dilakukan melalui pihak ketiga untuk memastikan kebenaran informasi dan mencegah resiko fraud sejak awal. Dan yang kedua, pemantauan karakter dan gaya hidup pegawai. Pimpinan memantau integritas, sikap, relasi, dan gaya hidup pegawai, serta peka terhadap perubahan perilaku, karir, maupun rotasi. Penerapan Know Your Employee juga diukur dengan self-assessment tiap unit kerja. Sekarang kita masuk ke pilar 2, deteksi. Adalah tanggung jawab seluruh pegawai Bank Mandiri. Pilar ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan menemukan potensi fraud melalui beberapa mekanisme utama. Subpilar 1 Whistleblowing System, Letter to CEO atau WBS-LTC, merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan melawan hukum, indikasi fraud atau non-fraud yang dapat merugikan bank maupun pihak yang berkepentingan terhadap bank yang dilakukan oleh pegawai bank. Sistem ini memberi kesempatan pegawai maupun pihak eksternal untuk melaporkan dugaan fraud atau pelanggaran lainnya dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Setiap laporan harus memuat prinsip 4W1H, what, where, when, who, dan how. Kedua, Fraud Detection System merupakan sistem yang dimiliki bank yang dijalankan melalui seluruh prosedur operasional serta mekanisme pengawasan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi, namun tidak terbatas pada penggunaan sistem berbasis teknologi, serta mencakup pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana. Sistem berbasis prosedur operasional dan teknologi untuk mendeteksi indikasi fraud baik pada transaksional maupun aktivitas non-transaksional. Ketiga adalah surprise audit. Surprise audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan tanpa pemberitahuan atau dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang diaudit yang didasarkan terutama pada unit kerja yang berisiko tinggi, rawan terhadap terjadinya fraud, adanya concern management, serta efektivitas pencapaian tujuan audit. Dan yang keempat adalah surveillance system. Surveillance system merupakan tindakan pengujian melalui proses pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk sistem pengendalian fraud. Pilar ketiga, investigasi, pelaporan, sanksi, dan proses hukum. Pertama, investigasi merupakan aktivitas pengumpulan dan pengujian bukti-bukti dengan menggunakan teknik investigasi atas hasil pemeriksaan terhadap indikasi dan atau fraud, baik internal maupun eksternal yang terjadi. Investigasi ini mencakup perolehan bukti dan pernyataan pengujian, penyusunan laporan, pemberian keterangan atas temuan serta monitoring tindak lanjut yang diperlukan. Kedua, pelaporan merupakan mekanisme pelaporan mengenai pelaksanaan investigasi dan kejadian fraud yang ditemukan. Hasil investigasi disampaikan baik secara internal ke manajemen maupun eksternal kepada regulator seperti OJK. Ketiga, pengenaan sanksi merupakan mekanisme pengenaan sanksi secara internal maupun eksternal yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku fraud. Dan terakhir, proses hukum
merupakan mekanisme proses hukum terhadap kasus-kasus fraud yang perlu ditangani oleh pihak berwajib. Penjabaran lebih lanjut mengenai mekanisme proses hukum diatur secara lebih rinci dalam Standar Prosedur Hukum SPH dan Petunjuk Teknis Hukum PTH. Setelah investigasi dan pelaporan, yang terakhir adalah pilar 4, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pilar ini bagian dari sistem pengendalian fraud dalam rangka monitoring atas tindak lanjut hasil investigasi dan evaluasi kejadian fraud untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali fraud karena kelemahan yang serupa. Adapun 3 fungsi yang terbentuk dari pilar ini diantaranya, yang pertama ada pemantauan. Setiap hasil investigasi harus ditindaklanjuti dan dipantau pelaksanaannya. Pemantauan ini mengikuti aturan internal bank dan juga regulasi yang berlaku. Kedua, evaluasi. Melalui evaluasi, bank mengidentifikasi kelemahan penyebab fraud, menyusun profil kejadian, serta merancang perbaikan yang dibutuhkan. Evaluasi ini juga memanfaatkan data kejadian fraud agar bisa digunakan dalam penguatan sistem pengendalian secara tepat. Ketiga, tindak lanjut. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kelemahan sistem, sehingga resiko terulangnya kasus fraud yang sama dapat dicegah. Nah, Mandirian, sudah selesai bahasan kita mengenai 4 pilar strategi anti-fraud. Dan jangan lupa untuk jaga diri, jaga teman, jaga Bank Mandiri. Sampai jumpa di video berikutnya.